Melanjutkan proyek yang kemarin, kita akan membuat multi-role menggunakan Laravel Bridge. Oke, yang pertama siapkan dulu Node.js-nya, harus sudah terinstall. Untuk instalasi Node.js sendiri bisa dicari menggunakan Google Chrome. Ketik aja Node.js di sini. Nah, di sini ada nih download Node.js for Windows ya. Pakai yang versi terbaru aja. Dan kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi gak usah diinstal lagi. Sekarang lanjut aja ke instalasi Laravel Bridge. Seperti video yang kemarin, kita buka laravel.com dan cari Laravel Bridge di sini. Langsung cari kode composer require Laravel Bridge min-min-dev. Nah, yang ini kita salin aja. Lalu buka Visual Code-nya. Buka terminal di Visual Code dengan cara mengklik Ctrl dan J ya, secara bersamaan. Langsung aja tempelkan kode yang tadi kita salin di sini dan tekan enter. Kita tunggu proses instalasi Laravel Bridge-nya sampai selesai ya. Setelah proses instalasi selesai, sekarang lanjut ke konfigurasi Laravel Bridge-nya dengan cara mengetikkan php artisan bridge install. Sini pilih aja yang blade dengan mengetik blade. Untuk dark modenya kita pilih no aja dan pilih nomor 1 yaitu PHP unit. Tunggu sampai proses selesai. Setelah Laravel Bridge diinstal, kita ketikkan npm install di perintahnya. Setelah konfigurasi Laravel Bridge, kita akan menambahkan role di dalam tabel user yang ada di dalam database multi-role kemarin ya. Langsung buka database yang kemarin dan pilih tabel user. Di sini tinggal menambahkan kolom role yang isinya admin, moderator, dan pengguna. Tambahkan setelah nama. Untuk jenisnya bisa memakai enum. Nah, setelah menambahkan kolom role, buka Visual Code-nya dan cari model user dengan cara mengetikkan ctrlp dan ketik user f model. Nah, di sini kita konfigurasi dulu
kita tambahkan variable yang namanya role. Lalu cari controller yang namanya registered user controller. Di sini kita akan mengkonfigurasi dengan menambahkan role di dalam user create. Role-nya kita pakai pengguna aja sebagai default. Jadi ketika kita mau registrasi, maka role utamanya adalah pengguna. Nah gitu. Oke, kita tes dulu. Jalankan servernya. Karena ini menggunakan Laravel Breeze, jadi kita mengetikkan php artisan serve dan npm run dev untuk menjalankan servernya. Kita tes registrasi terlebih dahulu, apakah role-nya akan menjadi pengguna atau tidak ada role. Kita coba dulu di sini. Oke, registrasi sudah berhasil. Kita cek di database apakah role-nya pengguna. Nah, role-nya pengguna ya. Jadi sesuai yang tadi diubah ketika kita register, berarti role-nya akan otomatis mengisi ke pengguna. Jadi role default-nya itu pengguna. Di tampilan dashboard-nya kan kita belum mengetahui siapa yang login, apakah perannya pengguna, admin, atau moderator yang login. Nah, kita bisa mengkonfigurasinya di dashboard Blade PHP yang ada di folder resource dan view. Nah, di sini kita ganti aja yang your login dengan pengkondisian. Jadi jika yang loginnya perannya itu admin, maka adminnya ini. Jika yang login perannya moderator, tampilannya ini. Nah, kayak gitu. Tulis saja kodenya kayak gini ya. Nah, kode pengkondisian ini udah diketik ya. Terus kita cek aja di halaman dashboardnya apakah udah berfungsi. Nah, udah ya. Selamat datang pengguna. Oke, selanjutnya yaitu pemasangan middleware di setiap perannya. Yang pertama, kita buat middleware untuk masing-masing perannya.
Oke, setelah semua middleware dibuat, kita konfigurasi semua middleware-nya. Yang pertama itu pengguna. Nah, di sini kita pakai kode pengkondisian yang dimana middleware ini hanya bisa diakses oleh peran pengguna saja. Jadi tidak bisa diakses oleh peran selain pengguna. Begitupun dengan admin dan moderator. Nah, ini udah ada ya kode pengkondisiannya, tinggal kita salin aja, lalu tempelkan ke dalam middleware admin sama moderator. Kita ubah nama role-nya aja, gak usah banyak yang diganti. Setelah semua middleware terkonfigurasi, kita pergi ke file app yang ada di folder Bootstrap. Nah, di sini kita mendefinisikan middleware-nya. Sama middleware yang tadi kita definisikan dulu di sini. Setelah didefinisikan, kita membuat folder pengguna, admin, dan moderator yang isinya itu index.php. Isinya boleh disesuaikan ya, kita coba-coba dulu untuk halaman utamanya. Sekarang pergi ke folder web dan tambahkan root dengan middleware out dan pengguna untuk mendefinisikan root atau halaman yang bisa diakses oleh peran-peran tertentu atau role tertentu. Misalnya di sini menggunakan peran pengguna. Nah, peran pengguna ini hanya bisa mengakses ini. Nah, kayak gitulah. Nanti juga bakal paham.
Kok ada yang salah ya? Oh, tadi lupa. Kita belum membuat controller untuk pengguna. Kita buat controllernya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan php artisan make controller pengguna controller. Begitu juga dengan admin dan moderator ya. Di dalam controller pengguna, kita membuat function yang bernama index untuk mereturn view pengguna index yang tadi kita buat, yaitu ada di folder pengguna dengan nama file index. Kita refresh, apakah bisa? Nah, bisa ya. Lalu kita buat moderator dan admin controller dengan isi function yang sama, yaitu index. Namun yang diubah di sini hanya return view-nya saja, di mana tata letak foldernya. Contohnya di dalam admin controller atau moderator controller, kita return view yang ada di folder admin dengan nama file index. Setelah ini pergi ke file web untuk mendefinisikan root apa aja yang bisa diakses oleh peran moderator dan admin. Pendefinisian root sudah selesai. Kita tes lagi apakah pengguna bisa mengakses folder admin, dan ternyata tidak ya. Tuh, per 01. Apakah pengguna bisa mengakses folder moderator? Nah, tetap ya tidak bisa diakses karena semua peran itu memiliki middleware atau pembatasan akses. Dan setelah seperti ini, berarti pembuatan role middleware itu sudah beres ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.